Gengs mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono menyebut bahwa radikalisme di Indonesia dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan didukung oleh Habib Rizik. Hendro Priyono memperingatkan, jangan sampai keberadaan mereka di tahanan dimanfaatkan politikus tertentu. Hai, jumpa lagi dengan Mimin di sini dan Radio BFM untuk kalian semua. Langsung aja yuk kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Gengs, mantan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Hendro Priyono berbicara soal keberadaan Habib Rizik Syihab di tahanan. Menurutnya, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh pihak tertentu. Hendro Priyono mulanya mengapresiasi penangkapan buron teroris Zulkarnain alias Aris Sumarsono, alias Daud, alias Zainal Arifin, alias Abdul Rahman di Lampung. Dia kemudian menyebut radikalisme di Indonesia dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir dan didukung oleh Habib Rizik. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita mengepuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Alhamdulillah, Densus 88 Polri, Polda Lampung, dibantu TNI kemarin malam berhasil menangkap gembong kejahatan terorisme Zulkarnain, Kepala Askari atau sayap bersenjata, DPO kasus bom Bali 1, Ambon, dan Poso tertangkap di Lampung Timur. Jika terorisme merupakan pohon, maka akarnya adalah radikalisme. Radikalisme dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir yang kini dalam penjara, yang ternyata didukung oleh MRS. Dengan ditangkapnya imam FPI tersebut, kata Hendro Priyono dalam keterangan tertulis pada Senin 14 Desember 2020. Hendro Priyono kemudian mengingatkan jangan sampai keberadaan Habib Rizik dan Abu Bakar Ba'asyir di dalam tahanan dimanfaatkan politikus tertentu untuk bermanuver. Apalagi jika manuver tersebut sampai mempengaruhi generasi muda Indonesia. Keberadaan Abu Bakar Ba'asyir dan Muhammad Rizik Syihab dalam tahanan saat ini dapat dimanfaatkan oleh para politikus tertentu untuk mengail di air keruh. Mereka akan atau bahkan sudah mulai mengambil kesempatan ini untuk kepentingan politik pribadinya. Jangan sampai manuver-manuver mereka yang menyesatkan itu memperbudak pikiran kalian, terutama dari generasi muda, tuturnya lagi. Hendro Priyono pun menghimbau anak-anak muda dan seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan radikalisme. Dia meminta agar tidak menyakiti orang lain karena terpengaruh dengan radikalisme. Yang perlu dipahami, jika terorisme merupakan pohon, maka akarnya adalah radikalisme. Radikalisme dikembangkan oleh Abu Bakar Ba'asyir yang kini dalam penjara dan ternyata didukung oleh Muhammad Rizik Syihab. Dengan ditangkapnya Imam Front Pembela Islam atau FPI tersebut, saya perlu mengingatkan kepada segenap komponen bangsa, ujar Hendro Priyono. Kepada anak-anak kita kaum muda bangsa agar segera sadar dan kembali kepada dirimu sendiri. Jangan mau terus dipengaruhi untuk berbuat syirik. Mengutip kata Kiai Haji Mustafa Bisri, berhentilah mempertuhankan dirimu sendiri dengan mengadili orang lain sebagai berbuat ma'ruf atau mungkar. Berhentilah membenci, menyakiti, atau menghukum orang lain, sambungnya lagi. Hendro Priyono mengatakan setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Menurutnya, Tuhan tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyakiti orang lain. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah, bukan ciptaan kamu. Kalian dan tak seorang pun dari kita pernah mendapat mandat dari Allah. Tidak juga dari hukum negara atau mandat dari rakyat Indonesia. Kalian hanya terjebak oleh para politikus yang menyalahgunakan keimananmu, kata Hendro Priyono. Dan gengs, Hendro juga meminta masyarakat Indonesia tak terpengaruh oleh ceramah atau dakwah yang menghasut dan menyebarkan berita bohong. Menurut Hendro Priyono, para politikus menungganginya dengan kepentingan politik. Jangan kau dengar lagi pidato yang berkobar-kobar, ceramah atau dakwah yang menghasut dan menyebarkan berita bohong yang simpang siur. Jika kini para politikus berteriak membakar hatimu, seolah-olah membela kamu,
pura-pura membela pemimpinmu, dan seperti membela agama kita, sejatinya mereka hanya mau menunggangi kamu untuk keperluan politiknya atau nafsu pribadinya. Lebih lanjut, Hendra Priyono meminta pada orang tua membimbing anak-anaknya. Dia juga meminta anak-anak untuk beribadah di rumah dan tidak terprovokasi. Kepada kaum ibu, tolong menerangi hari depan anak-anak kita. Cerahkan pikiran mereka agar mampu berpikir cerdas dan bijak demi keselamatan dan keberhasilan anak-anak kita dalam menjalani hidup. Anak-anakku, generasi terus bangsa Indonesia, pulanglah kamu ke lubuk hatimu masing-masing. Tinggal dan beribadahlah di rumah untuk menghindari penyakit COVID-19 yang sangat berbahaya ini, yang bisa merenggut nyawamu atau orang-orang yang kamu cintai sewaktu-waktu, kata Hendra Priyono. Hentikan keluar rumah, turun ke jalan, mengamuk, melampiaskan emosi, yang sebenarnya tidak ada gunanya bagi kamu semua. Jangan sampai terperangah oleh provokasi siapapun. Berhentilah berbuat yang merusak nasibmu sendiri, menggelapkan masa depan anak-anak dan keturunanmu sendiri. Imbuh dia lagi. Gengs, kita bisa belajar banyak dari pesan yang disampaikan oleh mantan Kepala BIN ya, Bapak Hendra Priyono gitu. Jadi memang benar kita tidak boleh terpengaruh, tidak boleh lagi terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang meminta kita untuk melawan pemimpin kita sendiri. Sejatinya sebagai rakyat, kita memang harus mendukung pemerintah untuk mewujudkan negara yang baik, adil dan makmur, sesuai dengan Pancasila dan cita-cita leluhur para pahlawan kita terdahulu. See you the next informasi. Ada Mimin dan ada GBFM di sini untuk kalian semua. Jangan lupa bahagia. Indonesia bersatu, bersama kita bisa maju. Ingat itu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami emak-emak menyatakan sikap bahwasanya apabila Imam Besar Habibana Rizik Syihab ditahan, maka kami emak-emak siap untuk menggantikan Imam Besar Habibana Rizik Syihab. Bagaimana emak-emak siap? Siap! Karena ketika ada perkumpulan di Petamburan maupun di penjemputan, itu sama sekali kami tidak diundang, melainkan atas kehendak kami sendiri, kemudian kami ongkos sendiri, dan tidak ada intervensi ataupun suruhan dari manapun. Itu adalah kehendak kami sendiri. Maka kami siap untuk menggantikan Habibana Rizik Syihab apabila beliau ditahan di Polda Metro Jaya. Takbir! Allahu Akbar! Bebaskan Habibana Rizik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, masyarakat Kabupaten Serang, Banten, menyatakan bahwa apabila Imam Besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ditahan, maka kami siap datang ke Polda Metro Jaya untuk ditahan. Karena kami yang berkerumun baik di Petamburan maupun di Megamendung tanpa undangan beliau. Apakah kita siap untuk ditahan? Siap!